Halo teman-teman, hari ini tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang yang sudah 9 bulan lebih, sudah menginjak 10 bulan ya guys, hampir 10 bulan peristiwa ini masih saja belum terungkap. Di sini akan saya prediksi sudah sejauh manakah peristiwa ini, apakah sudah ada titik terang atau titik gelap atau masih koma. Mari kita ungkap di sini bagaimanakah ke depannya peristiwa ini, maksudnya bagaimanakah kondisi saat ini, hasil-hasil dari temuan-temuan itu sudah mengarah ke manakah atau masih abu-abu dari peristiwa Subang. Sudah sampai di manakah hasil dari penyidikan? Saya ambil 3 kartu ya. Ada simbol inovasi. Inovasi ini masih mencari temuan-temuan, masih menggali lagi atas meninggalnya ibu dan anak. Keluar generasi guys, generasinya keluar ya. Jadi kita tahu kalau yang meninggal itu adalah ibu dan anak dari keluarga Pak Yosef. Jadi ini keluar, dan di sini ada kesulitan-kesulitan yang sangat-sangat tinggi dalam penyidikan perkara ini. Permasalahannya begitu kompleks dikarenakan yang pertama, TKP dari awal sudah becek, sudah rusak, sudah berantakan, yang sudah dilakukan oleh pelakunya dengan menyiram air. Dan temuan-temuan yang ada ini ibaratnya temuan-temuan yang tersisa dari pembersihan oleh pelaku di TKP kala itu. Jadi perkara ini sangat kompleks, ditambah lagi saksinya juga pelintat-pelintot pelin-pelan, ditambah lagi banyak framing di sini. Jadi pihak kepolisian harus hati-hati sekali dalam menyelidiki peristiwa ini. Padahal yang kita lihat ya guys, sudah ada K9 yang didatangkan, ada tim forensik, bahkan sudah 2 kali diotopsi. Yang ketiganya juga ada BIN, ada Barreskrim Polri, dan lain sebagainya dalam perkara ini. Tes kebohongan, juga tes psikologis, masih saja belum ditemukan atau belum diumumkan siapa yang menjadi tersangkanya. 9 bulan lebih, sudah menginjak 10 bulan ya. Jadi masih seperti ini, masih didalami ini guys, masih didalami. Kemudian akan saya prediksi pendalaman ini sudah sejauh mana, pendalaman yang dilakukan ini sudah sejauh mana, masih didalami, masih diselidiki. Karena mungkin pelakunya berjamaah sehingga pihak kepolisian perlu menyelidiki satu persatu orang-orang tersebut ya. Jadi kita juga harus sabar. Sudah sejauh manakah, sudah mengarah ke manakah temuan-temuan itu, sudah mengarah ke manakah temuan-temuan dari penyidik itu. Ada simbol keluarga, masa lalu dan masa kini. Jadi ini ada kaitannya dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu peristiwa ini. Juga di sini ada simbol keluarga ya guys. Selanjutnya, permasalahan masa lalu dalam hal apakah? Ada misteri-misteri yang mungkin akan terkuak, yang bisa terkuak suatu saat lagi, suatu saat nanti. Jadi misteri ini tetap ada kaitannya dengan masa lalu. Misteri itu ada kaitannya dengan apakah? Menusuk pedang dari belakang. Ada pengkhianat di sini guys, ada pengkhianat yang mungkin
ada kaitannya dengan peristiwa masa lalu, kemudian orang ini sakit hati, pada akhirnya berkhianat. Mengapa dia berkhianat? Dikarenakan ingin mendulang sebuah kebahagiaan. Dan di sini ada simbol beberapa orang yang bersulang, yang artinya seperti saya bilang tadi, pelaku ini tidak tunggal, pelaku ini berjamaah, dilambangkan seperti ini. Ada bersulang bersama untuk menggapai kebahagiaan bersama dari orang-orang yang sudah sakit hati ini. Selanjutnya, apalagi yang kita tanyakan ya? Tujuannya apakah mereka melakukan itu? Tujuannya apakah mereka melakukan itu? Ada tujuan koin besar ini. Jadi guys, lagi-lagi di sini yang diinginkan adalah ada kaitannya dengan harta benda. Kaitannya harta benda, mungkin ada kecemburuan sosial atau ada iri dengki pelaku-pelaku ini atau sakit hati terhadap keluarga Pak Yosep. Di sini ada simbol family dan simbol anak-anak yang melambangkan generasi tua dan generasi muda, yang bisa diartikan juga masa lalu dan masa kini. Jadi permasalahan ini ada kaitannya dengan masa lalu dan masa kini yang menyimpan misteri atau kekhawatiran dan lain sebagainya, yang intinya rahasia-rahasia ini akan bisa terungkap. Dan rahasia-rahasia ini pada akhirnya membuat orang-orang itu bersatu melakukan pengkhianatan atau menikam dari belakang pada keluarga Pak Yosep ini ya, pada keluarga Pak Yosep, pada Ibu Tuti dan Amel yang kemudian dihabisi malam itu. Dan pelakunya ini berjamaah, dan tujuan utama ada hubungannya dengan koin besar untuk menggapai sebuah keberuntungan, ada kaitannya dengan harta ya. Seperti itu ya teman-teman. Untuk peristiwa ini ternyata sampai hari ini pun masih didalami oleh pihak kepolisian, karena permasalahan yang dilakukan pelaku ini sangat-sangat begitu pintar, juga licin, sehingga selalu memberikan manuver-manuver baru ketika ada hal-hal yang akan terungkap ya. Manuver ini, manuver itu, dan lain sebagainya. Dan tentunya manuver-manuver itu jika dilakukan satu orang agak sulit untuk bisa mengcover atau untuk bisa memframing seseorang. Makanya di sini kayaknya ada semacam terorganisir sih. Pelaku-pelaku ini kayaknya sudah berbagi tugas, ada yang framing, ada yang mengarahkan media sosial dan lain sebagainya. Makanya di sini ada kesuksesan yang ingin digapai bersama-sama, tidak satu orang, tidak dua orang, lebih dari 3 orang kayaknya ya. Jadi pelakunya ini berjamaah yang tujuannya untuk menggapai sebuah keuntungan, ada kaitannya dengan materi. Tapi guys, yang namanya orang berjamaah ini masing-masing orang mempunyai tujuan masing-masing. Di sini lebih dominan yang keluar tujuan materi. Tapi di beberapa bulan yang lalu saya juga memprediksi kalau ada juga asmara, sakit hati karena asmara. Berhubung pelakunya banyak, tentunya punya motif sendiri-sendiri yang ada kaitannya dengan menikam dari belakang ini. Pengkhianatan intinya ya. Ada pengkhianatan di sini yang dikarenakan peristiwa dari masa lalu atau peristiwa kemarin-kemarin yang membuat sakit hati, yang ada kaitannya dengan uang dan materi. Dan pelakunya berjamaah di sini. Seperti itu teman-teman. Jadi kita tetap harus sabar dalam pengawalan ini, karena ternyata pihak kepolisian sampai hari ini masih melakukan pendalaman, melakukan temuan-temuan, berusaha menemukan sesuatu yang ada kaitannya dengan peristiwa ini. Dan kita juga harus bersyukur atas kerja keras kepolisian, dikarenakan sudah ada temuan 10 TKP, 200 alat bukti, terus 121 saksi kalau nggak salah ya. Jadi banyak sekali temuan-temuan yang sudah didapati oleh pihak kepolisian. Akan tetapi ketika temuan-temuan itu begitu banyak, apakah hal itu akan tidak membuat semakin kayak benang ruwet perkara ini?
karena harus mengkaitkan satu ini dengan saksi ini, dengan temuan ini, dan lain sebagainya. Tentunya itu juga butuh waktu yang lama. Antara sabar dan gak sabar itu sudah tipis batasnya ya buat kita ya, karena sudah hampir 10 bulan loh guys, juga belum ada pengungkapan dari pihak kepolisian. Tapi ya namanya pihak kepolisian juga tidak boleh sembrono. Dia mengungkapkan ketika temuan-temuan yang didapat sudah kuat, tidak bisa diganggu gugat atau tidak bisa dipatahkan di pengadilan nanti. Karena kalau dipatahkan juga akan sia-sia kerja kepolisian yang sudah hampir 10 bulan ini. Makanya kita juga harus menguatkan, mensupport pihak kepolisian agar ada keberanian dan kegigihan lagi di dalam mengungkap peristiwa ini. Sampai di sini dulu teman-teman, lain waktu kita sambung lagi prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.